Indonesia sudah terperangkap sebagai negara berpendapatan menengah selama 30 tahun. Sementara Tiongkok berhasil keluar dari jebakan tersebut dan menjadi negara maju dalam tempo 40 tahun. Padahal sebelum krisis moneter, Krismon, tahun 1997, pendapatan per kapita Indonesia masih lebih tinggi dari Tiongkok. Jika belajar dari pengalaman Tiongkok, apakah Indonesia mampu menjadi negara maju dalam 10 tahun ke depan alias keluar dari jebakan perangkap negara berpendapatan menengah setelah 40 tahun seperti Tiongkok? Berikut 5 faktor yang bisa menjadi alasan mengapa Indonesia sulit mengikuti jejak keberhasilan Tiongkok tersebut. 1. Pertumbuhan ekonomi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Tiongkok di atas 10% selama 30 tahun terakhir, sementara Indonesia memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 5%. 2. Industrialisasi. Tiongkok telah melakukan industrialisasi besar-besaran, dengan fokus pada manufaktur dan ekspor di mana teknologi produksi modern digunakan secara masif. Sementara itu, Indonesia masih tertinggal dalam industrialisasi, dengan sektor UMKM yang dominan namun belum bertransformasi menggunakan teknologi produksi yang modern. 3. Infrastruktur. Tiongkok memiliki infrastruktur yang modern dan maju, termasuk jalan raya, kereta api, dan pelabuhan. Sementara infrastruktur Indonesia masih tertinggal, dengan banyak daerah yang belum memiliki akses ke infrastruktur dasar. 4. Kualitas SDM. Jauh dibanding Indonesia, Tiongkok memiliki tingkat literasi dan pendidikan yang tinggi terutama karena fokus pendidikannya diarahkan pada keterampilan bidang STEM, sains, teknologi, keteknikan, dan matematika, sehingga institusi pendidikannya mampu menghasilkan tenaga kerja terampil dalam jumlah besar untuk mendukung industri manufakturnya. 5. Korupsi. Tiongkok memiliki tingkat korupsi yang jauh lebih rendah dibanding Indonesia. Berdasarkan data Transparency International tahun 2022, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara dengan skor 38. Sedangkan Tiongkok jauh lebih baik yaitu di peringkat 65 dengan skor 45. Kesimpulan, Indonesia masih memiliki banyak hambatan untuk mencapai kemajuan seperti yang dicapai Tiongkok. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dari pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Semoga bermanfaat dan jangan kapok untuk kembali berkunjung. Terima kasih.